Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Herbal Madani Alami pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung. Webinar ini akan membahas cara cepat dan alami untuk bebas dari MAH, GERD, nyeri lambung tanpa efek samping obat kimia. Dengan narasumber Ustadz Andi Hasbi, founder Herbal Madani Alami. Mari kita ikuti bersama dan dengan penuh semangat dan antusias, karena di akhir sesi nanti juga ada sesi tanya jawab dan bonus spesial untuk peserta akan dapat akses gratis belajar digital dari Herbal Madani Alami. Baiklah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lebih, kita mulai saja acara webinar kali ini. Kami pada narasumber kita, Ustadz Andi Hasbi, kami persilakan. Mangga, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Oke, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi nih ya. Mudah-mudahan nggak bosen nih. Ya, ini ada Ustadz Ikhwan, Kang Yandi dari Hermani, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia. Amin. Kemudian juga ada teman-teman yang hadir ya malam hari ini. Ada Opung Johan, Masya Allah. Opung gimana Opung? Ya, Semakin baik, sehat? sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Kemudian ada siapa nih? Ibu Senita, Kak Senita, Pak Aang tadi. Ada juga Pak Aan ya. Ada Pak Aan, ada Pak Aang nih. Ada Pak Abdul Nasir, Pak Ahmad, Pak siapa nih? Darul Cengkareng, Rawabuaya. Masya Allah, Rawabuaya Jakarta Barat ya. Eh, Rawabuaya Jakarta mana? Barat ya? Rawabuaya. Kemudian Ibu Florentina, Bu Janu, gimana kabar Bu Janu? Pak Indri, Selamat Pak malam, Pak Rendri, Ustadz. Pak ya Pak Japrian. Wah banyak banget nih, Masya Selamat Allah. malam. Ada Bunda Mistin juga nih, ya sahabat saya juga dari Probolinggo. Gimana kabar Bunda Mistin dan sahabat-sahabat yang lain yang sudah hadir? Alhamdulillah, Ya, Ustadz. Semakin sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Bunda. Ya, Oke. izin off cam dulu. Masih di bawah. Nanti ntar lagi on cam. Iya, Masya Allah. Ini Bunda Mistin ini paling rajin ya ikut webinar-webinar kita nih. Di HMA ikut, di Hermani ikut, Masya Allah. Belajar terus ya. Biasanya barengannya sama Ibu siapa? Astagfirullah. Dari Lampung. Ya, bersaudara tuh. Ya,
berdua, Masya Allah ya. Kemudian ada teman-teman juga dari alumni kelas MLS Nyeri yang kemarin nih. Ya, ini saya lihat ada Kang Ipoy tadi ya. Kang Ipoy. Assalamualaikum Kang Ipoy gimana Kang Tat. Ipoy? Salam, sehat Kang Alhamdulillah Ipoy. sehat Tat. Sehat Tat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Sahabat sehat semua, malam hari ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang lambung. Ya, ini satu hal yang eh, menarik untuk didiskusikan karena nggak ada habis-habisnya gitu. Nggak ada habis-habisnya kita ngobrolin soal lambung. Siapa di antara Anda yang hari ini sedang mengalami sakit lambung? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, silakan di chat box. Siapa di antara Anda yang hari ini lagi mengalami sakit lambung? Mungkin diri Anda, mungkin keluarga Anda, mungkin pasangan Anda, anak, ya, atau eh, tetangga mungkin ya yang kita tahu dia dikit-dikit masuk rumah sakit ya atau rekan kerja mungkin yang dia punya sakit GERD gitu ya. Nah, boleh ditulis di kolom chat Ibnu Rendri, Pak Ibnu Rendri, saya punya asam lambung tinggi. Waduh, setinggi apa tuh, Pak? Setinggi bintang di angkasa kah? Ya, oke. Atau setinggi harapan, ya. Atau apa nih? Silakan. Yang mau ngomong langsung juga boleh ya. Tidak apa namanya? Tidak dilarang. Silakan. Dulu saya masuk rumah sakit gara-gara asam lambung. Oh, siap Ibu Bu Janu. Iya, Oh, apa nih Bu? itu kemarin habis itu apa namanya Idul Adha itu 4 hari. Oh, ya Allah. Tapi sekarang udah sehat ya Bu ya? Ya, puji Tuhan sudah sehat. Alhamdulillah. Oke, makasih ya yang udah jawab. Mudah-mudahan disehatkan ya. Yang udah jawab, mudah-mudahan disehatkan. Yang mungkin belum jawab, gak apa-apa. Nanti kalaupun sakit, kita berharap kita mendoakan semua sahabat sehat yang hadir malam hari ini, Allah sehatin semua. Ya, baik. Sahabat sehat, saya izin share screen ya. Kalau kita ngomongin soal lambung tuh, sebabnya kadang-kadang banyak hal. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya tentang lambung. Oke, sudah keluar slideshow-nya, teman-teman? Aman, aman. Udah. Siap. Aman ya. Oke, sahabat sehat. Jaga lambung, hindari potensi penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Sakit GERD itu salah satunya penyakit degeneratif ya. GERD itu termasuk penyakit degeneratif. Apa itu penyakit penurunan fungsi organ? Organ apa yang bermasalah? Organ lambung. Kemudian sphincternya juga gitu ya. Eh, jalur esofageal ya. GERD itu kan gastroesophageal reflux ya, disease, penyakit gitu ya. Jadi disease itu penyakit gastroesophageal reflux ya. Jadi sphincternya si lambung itu ya itu bermasalah. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau sampaikan bahwa GERD itu seperti apa sih gitu? Atau gini deh, penyakit-penyakit yang ada di lambung, penyakit yang penyebabnya lambung bermasalah. Coba boleh ditulis selain GERD ya. Silakan. Boleh ditulis nih di kolom chat. Penyakit apa saja yang berawal dari masalah lambung? Yuk, saya pengen tahu. Tulis sebanyak-banyaknya. Yang nulis di kolom chat paling banyak akan dikasih satu e-book bebas diabetes dari saya ya. Itu berbayar tuh kalau orang mau apa? Mau pesan e-booknya tuh harganya 149.000 kalau nggak salah ya. Atau 99.000 saya lupa ya. Tapi saya akan kasih gratis, Jenwo atau Kang Yandi nanti
dilihat di kolom chat. Siapa yang nulis penyakit lambung yang paling banyak, nanti kita akan kirim link e-booknya, ya, link e-booknya diabetes, ya, gratis. Silakan, ayo ditulis penyakit apa saja tuh yang punya ini. Nah, silakan nanti dihitung ya, Kang Yandi ya, dihitung berapa ininya jawabannya. Yang paling banyak nulis jawaban. Oke, saya izin lanjutkan lagi ya. Nanti teman-teman bisa nulis, gitu ya. Kang Yandi akan melihat siapa yang nulis paling banyak tentang penyakit yang disebabkan dari lambung. Oke, sahabat sehat, perkenalkan dulu. Mungkin ada yang belum tahu saya adalah Andi Hasbi. Saya founder dari Herbal Madani Alami dan co-foundernya adalah Ustadz Ikhwan, ya. Jadi Jenderal Kuwu kita, Ustadz Ikhwan itu sebagai co-founder dari Herbal Madani Alami. Kemudian saya juga founder dari Healthy Mastery Academy dan mentor herbalis. Tempat saya di Sukabumi, Facebook saya Andi Hasbi Robi, Instagram saya Andi Hasbi Robi, YouTube saya, channel YouTube saya Mentor Herbalis. Silakan sahabat sehat pelajari di sana, itu banyak di webinar-webinar kita. Mulai dari webinar tentang penyakit, webinar tentang keluarga, webinar tentang potensi genetik, webinar tentang herbal, banyak banget ya. Dan itu ada yang kita bagikan gratis, silakan disimak, dipelajari, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Ada ilmu yang bisa diambil. Atau juga ada yang ingin mengakses e-course berbayar ya, e-course yang premium, e-course tentang terapi pijat ya, terapi diabetes, terapi hipertensi, pijat bayi ya, dan segala macamnya. Kita ada 19 e-course dengan ratusan video ya. Itu silakan sahabat sehat hubungi admin ya. Silakan sahabat sehat hubungi admin, nanti akan dipandu untuk apa namanya e-course-nya ya, belajar e-course. Ada 19 e-course dengan ratusan video di sana ya, ratusan video, dan itu original. Kita tidak jualan yang punya orang ya, tapi kita buat sendiri, produksi sendiri, begitu ya. Jadi bukan kita beli dari orang lalu kita jual lagi ya. Itu original. Sahabat, Anda perlu menemukan alasan dulu kenapa Anda mau ikut webinar ini. Kan begitu ya. Agar orang-orang atau sahabat-sahabat yang mengikuti ini tahu betul atau menyimak betul gitu. Kenapa Anda perlu ikut ini. Nah, 6 alasan untuk ikut webinar. Pertama, ingin bebas dari masalah lambung. Betul apa enggak? Ya. Betul apa enggak kira-kira? Ingin bebas dari masalah lambung. Kemudian yang kedua, ingin hidup yang berkualitas. Betul tidak? Setuju nggak? Yang ketiga, mendapatkan solusi yang efektif. Banyak banget orang-orang yang ngerasa putus asa ngurusin masalah lambungnya. Alhamdulillah, saya hari ini di usia ke-40, ya, hanya kena penyakit tipes, itu pun mungkin 13-14 tahun yang lalu. Ya, dan penyakit lambung yang melilit-melilit karena telat makan aja ya, gitu. Tapi tidak, alhamdulillah tidak ada GERD atau lain sebagainya ya. Kemudian Anda ingin menjaga kesehatan lambung, ya setuju ya, ya. Yang ingin menjaga kesehatan lambung silakan ikut webinar ini. Kemudian Anda ingin mendapatkan masa depan cerah, masa depan yang bebas kecemasan, bebas penyakit, karena nanti saya akan bahas beberapa hal yang potensi-potensi penyakit ketika kita memiliki masalah lambung hari ini. Kemudian yang terakhir akan ada testimoni-testimoni positif ya dari teman-teman yang mungkin telah mengkonsumsi salah satu produk madu yang saya formulasikan. Oke. Sahabat sehat, kita masuk dulu ke sini. Tinjauan Al-Quran dan hadis tentang dalam Islam memandang kesehatan. Kalau kita mau bicara tentang kesehatan, maka SOP kita ya pertama dari Quran dan hadis. Ya.
Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Ya, ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan toyiba. Ya, kalau diputus halalan toyiban. Nah, kalau disambung halalan toyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Wala dan jangan tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan ya. Khutuwati syaiton. Mengikuti ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya dari sini Allah udah memerintahkan kita makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jadi Allah nggak bilang tuh makanan dari langit gitu ya. Kadang suka ada gitu orangnya. Alhamdulillah ini dapat dari mana? Dari langit ini. Ya. Jadi makan itu ada dua syarat. Bukan cuma halal, tapi juga dia mesti baik. Ya. Baik ini relatif, tergantung siapa yang memakan. Contoh, orang asam urat tinggi, maka tidak baik makan duren. Duren itu kan halal, tapi tidak baik bagi mereka-mereka yang sudah menderita asam urat. Atau mereka yang eh, apa ayam ayam negeri deh, ayam negeri dipotong menggunakan basmalah gitu ya. Tapi selama proses pembesarannya menggunakan suntik hormon, makanannya dicampur hormon segala macam gitu ya. Akhirnya antibiotik, akhirnya bukan cuma halal saja yang perlu dipertimbangkan, tapi juga dia baik atau tidak untuk kesehatan. Kemudian buah-buahan yang eh, seedless, buah-buahan seedless, buah-buahan tanpa biji, di mana buah-buahan tanpa biji adalah buah-buahan yang telah melalui proses yang namanya GMO, Genetically Modified Organism. Jadi dia di lab itu dibuat DNA-nya sedemikian rupa sehingga dia bisa bertumbuh tanpa biji, gitu. Bayangkan buah semangka yang harusnya fitrahnya ada biji lalu tidak ada biji, gitu ya. Bagaimana yang terjadi ketika masuk ke dalam tubuh, apalagi perempuan? Itu akan menyebabkan kemandulan, rahimnya kering, sel telurnya tidak berkembang, hamil anggur, hamil di luar kandungan dan lain sebagainya. Ya, tidak sesederhana itu, Ferguson. Gitu ya. Nah, kemudian hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Jadi untuk kita bisa aktivitas begitu ya, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa mengurus keluarga, maka cukup beberapa suap. Jika harus dilakukan, maka sepertiga dibagi nih, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk nafas. Nah, kemudian sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia juga menurunkan obatnya. Banyak orang-orang yang hari ini, ya kalau kita tahu, mereka itu workaholic banget. Apa itu workaholic? Rajin kerja, dedikasinya tinggi, tapi apa yang terjadi? Lupa makan, males makan. Ketika pun makan, makannya tepung. Dihajar sambel, dihajar apalagi? Saus-sausan. Luar biasa ya. Yang mana ini akan menjadi penyebab yang sangat-sangat kolik. Kolik. Apalagi buat Anda yang bawaannya nggak bisa diem. Nah, ini nih, ini tipikal orang sensing nih. Bawaannya nggak bisa diem, bawaannya berpikir terus, tapi gerak tubuhnya juga dilakukan, begitu ya. Ada yang orangnya mager, tapi otaknya nggak diem gitu, mikir juga. Sama tuh, kayak mesin mobil lagi dipanasin. Nyala terus, tapi digas-gas doang, jalan enggak. Tapi digas terus, ya mesin lama panas. Gitu ya. Ada orang yang jalan terus gak istirahat. Ya, ini juga sama, lama-lama jebol. Apa yang jebol pertama kali itu adalah lambung. Dan menurut penelitian sahabat sehat,
lambung ini ternyata adalah otak kedua. Ini menurut dokter Susi, ya. Beliau salah satu guru saya, dokter spesialis bedah saraf di Medan, ya. Beliau menyampaikan bahwa lambung itu ternyata di lambung kita itu ada neuron-neuron yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan neuron yang ada di otak, dan mereka saling terkoneksi. Bayangkan, mereka saling terkoneksi sehingga otak ini dikendalikan atau terkadang diberikan perintah dari lambung gitu untuk bekerjanya. Makanya kenapa ada penyakit-penyakit ini, saya mau baca dulu. Pak Rendri, nyeri dada, sakit kepala, lemas, kunang-kunang. Bu Wida, jantung, hipertensi, migrain, vertigo, radang tenggorokan, mah, tukak lambung, kanker lambung, perut lambung, kanker lambung, perut kembung mungkin ya. Kemudian penurunan berat badan, nyeri perut, stres, mual, sariawan, wah paang banyak nih, dan seterusnya ada banyak nih, dan lain-lain dan seterusnya. Ya. Kemudian Kang Ipoy, sakit kepala, sakit punggung, mah, GERD, infeksi, kanker lambung, kecemasan, vertigo, darah rendah, wah banyak. Bu Foni, diabetes, stroke, GERD. Bu Rina, GERD, anxiety, asam lambung, Kang Ipoy, nambah lagi, wah banyak ini Kang Ipoy nih. Mantap. Ya, kecemasan, vertigo, dan rendah, paan, mual-mual, perut kembung, keringat dingin, cemas, sakit kepala, napas terasa nyempit, tenggorokan. Keringat dingin tuh, udah ditulis 2 kali ya. Badan terasa dingin, udah keringat dingin, badan terasa dingin ya. Iya. Perut berasa mual dan sakit, mungkin masuk angin. Nah, ya seharian nerapi tuh. Ini penting teman-teman untuk jaga kesehatan. Sehatkan diri, baru sehatkan orang lain. Prinsipnya gitu. Ya, di pesawat saja, di pesawat nih pramugarinya bilang, jika masker udara keluar, maka bagi Anda yang memiliki anak kecil, pakai masker itu untuk Anda terlebih dahulu. Setelah itu, baru Anda pakaikan masker oksigen kepada anak Anda. Ya, di keadaan darurat aja kita suruh mendahulukan diri kita dulu, baru orang lain, gitu ya. Nah, sama nih yang terapi-terapi ya. Oke, Bu Iva, banyak banget nih. Kang Yandi udah dihitung siapa yang paling banyak? Silakan Kang Yandi, nanti akhir bulan lagi. Akhir program, akhir webinar diinfoin siapa yang paling banyak ya. Siapa yang paling banyak? Bu Mistin, saya tambahin tipes. Ya, ada penyakit yang berat, saya kasih tahu nih. Ada penyakit berat, ini masih ringan-ringan aja nih. Ada penyakit berat, penyakit ini menyebabkan kecacatan, penyakit ini juga menyebabkan kematian, penyakit ini juga penyakit langka, penyakit ini sangat mahal biayanya dan tidak ditanggung BPJS. Saya kasih tahu aja, kayaknya asuransi juga mungkin nggak nanggung sepenuhnya, ya. Dan ini penyakit langka, hanya 40 orang, hanya 1 orang dari 40.000 orang di dunia yang mengalami ini, ya. Dan dari 10 orang yang mengalami, 8 wafat, 2 hidup tapi dengan cacat. Obatnya mahal sekali. 1 ampulnya bisa 25 juta. Ini nggak terjawab. Nggak ada yang menjawab ini di apa di kolom chat. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih tambahan 1 lagi. Tapi yang ini yang paling banyak silakan Kang Yandi umumkan nanti 1 orang yang paling banyak ini. Tapi yang bisa jawab yang tadi saya sampaikan, penyakit apa itu, dan itu penyakit dari lambung, ya. Itu apa namanya? Penyakit yang sangat mahal. Saya ketemu 2 orang yang mengalami itu. 1 orang itu cacat, 1 orang sembuh, alhamdulillah ya. 1 orang cacat. Cacatnya kayak lumpuh juga tuh, sama tuh ya. Tapi bukan stroke ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini luar biasa nih. Makin seru. Tulis aja di kolom chat. Soalnya teman-teman kan tidak mengaktifkan video. Biar saya tahu teman-teman adalah makhluk nyata, bukan makhluk goib. Maka silakan
apa namanya tulis di kolom chat aktifnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang workaholic, dia kerjanya luar biasa ya. Dia ternyata melalaikan hak tubuhnya, hak perutnya. Perut itu, lambung itu punya hak tiga. Hak makan, hak minum, hak bernafas. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah gitu ya. Tapi sahabat sehat yang hari ini mungkin sudah kena GERD, kena asam lambung tinggi, langganannya minum minum obatnya Pak Haji Deddy Mizwar ya. Mungkin juga ada di antara sahabat yang merasa kecemasannya berlebih karena penyakitnya nggak selesai-selesai. Di akhir slide ini saya tulis, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya, gitu ya. Allah bilang dalam Quran, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kamu sakit, aku yang nyembuhin. Jadi buat Anda semua yang malam hari ini belum ketemu ya obatnya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi obat bagi Anda semua. Amin. Oke, kanker darah bukan. Ya nggak apa-apa. Sambil rebahan, sambil kurap-kurap boleh. Yang penting jangan guling-guling ya. Susah. Baik, sahabat sehat, kita lanjutin lagi. Nah, data dari Kemenkes bahwa 60% penduduk Indonesia pernah mengalami masalah lambung. Bayangkan, hari ini Indonesia penduduknya 280 juta. Kalau 200 juta aja kali 60% berarti 120 juta. Ya, 80 Pak Zulkarnain mungkin HP-nya bisa dikondisikan supaya tidak coret-coret layar. Ya, jadi artinya 100 juta lebih orang di Indonesia, ya 120 juta lebih orang di Indonesia yang mengalami masalah lambung. Dan 20% dari mereka mengalami GERD. Artinya bisa sampai 25 juta orang di Indonesia. Maka kalau misalnya teman-teman bikin rumah sehat GERD, khusus menangani GERD, wah itu luar biasa ya. Itu ngebantu banget buat banyak orang. Kan ada rumah khusus perawatan diabetes, ya, rumah khusus perawat luka, ya, rumah terapi stroke, nah, ya, yang sudah ada di beberapa kota hari ini ya. Itu yang GERD belum nih kayaknya nih. Rumah sehat, ya. Nah, kemudian di studi terbaru bahkan menunjukkan peningkatan kasus MAH kronis sebesar 15% dalam 5 tahun terakhir. Tuh bayangkan. Yang paling bermasalah adalah tulisannya terutama di kalangan usia produktif. Siapa itu usia produktif? Usia-usia dari mulai 20 tahun sampai 50 tahun. Dan kemudian masalah lambung menyebabkan hilangnya hari kerja dan biaya pengobatan yang signifikan. Mencapai triliunan rupiah per tahun. Siapa di antara Anda yang karena sakit lambung terus akhirnya keluar dari kerja, ya, gitu. Dan lain sebagainya. Ini faktanya, ya. Kemudian bagi penderita lambung, apa sih dampaknya? Ada dampak yang namanya dampak psikologis. Biasanya ini terjadi kalau sudah lebih dari 6 bulan rasa sakit lambungnya lebih dari 6 bulan, maka akan muncul yang namanya dampak psikosomatis. Ya, oke. Jadi sahabat sehat, secara emosional mereka-mereka yang sering mengalami masalah lambung seringkali mengalami stres, kecemasan, depresi akibat rasa sakit yang terus-menerus dan ketidaknyamanan yang dialami. Ya, ketidaknyamanan yang dialami ini karena apa? Dia mau aktivitas sakit, lambungnya mau tidur sakit, sepanjang tidur sakit. Jadi makan apa aja juga jadi gak enak, lidah jadi mati rasa gitu ya, hambar segala macam. Ya, perasaan frustasi dan putus asa itu bisa muncul karena sulit menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah lambung. Ada nggak di antara Anda yang mungkin sedang mengalami pernah mengalami depresi atau gangguan emosional, gangguan psikologis
karena masalah lambung yang terjadi. Anda atau mungkin klien-klien terapi Anda ya, sahabat sehat kan ada beberapa yang terapis juga nih, ya. Pernah nggak ngalamin itu? Ada mereka-mereka yang mudah banget ya curiga gitu. Kadang hubungan dengan pasangan jadi masalah, ya, mengurangi kualitas hubungan intim, ya, karena nggak nyaman, nggak semangat, perubahan mood dan emosi yang tidak stabil. Ini sering banget. Saya kedatangan pasien, ya pernah saya kedatangan pasien, dia mengeluhkan sakit tipes, ya, sakit tipes. Ada tadi tuh jawaban di teman-teman semua. Ada sakit tipes. Ketika saya baca tangannya, ya saya baca tangannya dari diagnosa telapak tangan, file mystery diagnos, ternyata ditemukan orang ini baperan, orang ini sensitif, orang ini sedang mengalami masalah. Dan masalahnya bisa dibaca ternyata sama orang terdekatnya. Gitu. Sama suaminya. Jadi di tangan kita ini, sahabat sehat, kita bisa baca orang ini punya masalah stres apa enggak, sensitivitasnya bagaimana, ya. Bahkan kita bisa tahu gitu. Oh, ini orang karakternya seperti apa, gitu. Jadi saya sampai bilang, Ibu lagi ada masalah apa baru-baru ini sama suami ya, Bu? Ya?" Ada gangguan jin yang udah lama. Oh, bisa juga tuh. Ya, tapi saya kayaknya nggak bisa baca kalau di tangan ada gangguan jin atau enggak. Tapi di tangan kita bisa baca ada gangguan stres. Ada garis stres. Nah, buat teman-teman yang mau belajar baca diagnosa telapak tangan, kita ada trainingnya nanti bulan Juli kalau nggak salah ya. Bulan Juli, training diagnosa komprehensif. Ada baca diagnosa telapak tangan. Jadi MMD, mirip-mirip dukun tapi bukan dukun karena mirip doang ya. Jadi bukan dukun ya. Jadi Anda tidak jadi dukun tapi Anda hanya mirip aja ya. Gitu. Karena Anda bisa baca nih. Ah, ini Ibu sakitnya lambungnya ada masalah nih. Ginjalnya masalah. Sering pegel ya daerah sini ya. Sakit kepalanya daerah sebelah sini ya. Ah, itu kita bisa baca ya. Dari situ saya bilang, oh iya bener Pak, saya lagi ada masalah sama suami saya. Di rumah tangga saya lagi ada masalah, gini, gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa kasih nasihat atau apa gitu ya. Kasih herbal terakhir. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sahabat sehat, dampak psikologisnya juga bukan hanya kepada pasangan, tapi juga kepada anggota keluarga. Kalau Anda punya anak, ya, punya saudara, mungkin ini akan jadi masalah nih, gitu ya. Jadi mudah marah atau bisa menarik diri, ya. Jadi gak mau membaur gitu ya. Dan akhirnya anggota keluarga Anda akan khawatir, stres, ya, ngelihat kondisi Anda yang tidak kunjung membaik. Ada salah seorang yang sampai mengurung diri terus di kamar, gak mau keluar-keluar. Keluar hanya makan, habis itu masuk lagi. Sampai mukanya ruwet, ya, udah kelihatan hidup segan mati tak mau gitu ya. Akhirnya juga bawa stres kepada lingkungan di sekitar rumahnya. Sahabat sehat, energi itu menular, ya. Energi itu bisa menular. Saya sampaikan bahwa energi itu bisa menular. Dampak psikologis bagi lingkungan sekitar. Anda bisa jadi kurang aktif dalam kegiatan sosial, kemudian isolasi sosial, ya. Ini luar biasa. Sahabat saya mau sampaikan tadi bahwa energi itu menular. Coba bayangkan, dan pernah saya yakin mungkin di antara kita sering merasakan, ketika kita lagi jalan, ada orang yang lewat, kita tidak kenal dia, tapi dia tersenyum sama kita. Kita akan balas, iya Pak, padahal nggak kenal. Saya suka begitu tuh, lagi jalan sama istri, naik motor, tiba-tiba, eh, ya Pak, ya, gitu ya. Saya tanya tuh, siapa Bi? Nggak tahu, ini aja negor. Dan dia senyum juga. Saya kayaknya belum pernah merasakan selama 40 tahun saya hidup. Saya bilang, "Isi Pak, apaan lu visi-visi lu? Siapa lu jagoan lu sini?" Nggak ada kayaknya. Kita senyum, nggak ada orang yang malah, siapa nih? Kok senyum sama gua? Nggak ada. Ya, malah yang ada dia juga lebih ramah lagi. Artinya energi itu menular. Tapi coba bayangkan,
sebaliknya. Ketika kita lewat depan orang, terus kita langsung melotot, orang itu juga pasti akan, kenapa? Salah gua apa? Masih begitu kan? Emosi. Emosi itu bagian dari energi. Energi itu menular. Makanya kemudian energi itu juga ternyata bisa dikendalikan dari lambung kita. Kalau lambung kita sehat, lambung kita bahagia, energinya kita juga pasti akan bahagia. Gitu ya. Makanya saya meyakini Ustadz Ikhwan, ya, Jenwu kita itu paling jarang sakit lambung. Ya, pasti paling jarang sakit lambung. Ya, karena senyumnya luar bioskop. Luar bioskop tuh. Saking dahsyatnya ya, luar bioskop ya. Gitu. Ya. Betul ya, Ustadz Ikhwan ya? Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya. Lihat, ditanya begitu doang ketawa coba beliau. Masya Allah kan. Bisa tuh. Orang-orang yang sering senyum itu pasti jarang sakit lambung ya. Oke, jadi dampak psikologisnya luar biasa ketika orang-orang yang kena penyakit lambung. Makanya kita bisa lihat dari wajah. Dari wajah juga kita bisa lihat. Kalau kita ketemu orang dengan wajah yang cerah, senyum, itu ada rasa nyes gitu. Rasa, ih, enak banget sih deketnya gitu. Kok nyaman banget sih. Saya punya satu guru yang begitu. Saya punya satu guru yang kalau pengen itu di dekat beliau terus gitu loh. Nyaman aja. Padahal usianya cuma beda 1 tahun apa 2 tahun di atas saya. Tapi luar biasa bikin orang nyaman gitu. Wajahnya sejuk ya, intonasinya apa menyejukkan, menenangkan telinga gitu ya. Kemudian parfumnya juga luar biasa, wanginya tuh wangi nggak nusuk, wangi nggak bikin pusing. Itu masya Allah tuh beliau tuh, salah seorang ustadz ya, gitu, menenangkan gitu ya. Nah, ada juga orang-orang yang mukanya ini begini, ada ya. Kadang suka di film-film tuh yang spesialis marah-marah, spesialis antagonis ya. Tokoh-tokoh antagonis tuh kelihatan tuh ini begini gitu ya. Nah, kita bisa tebak ya, penyakitnya paling sering masalah lambung. Jadi dari wajah juga bisa kelihatan. Makanya kalau di antara Anda ada yang dahinya kerut-kerut, nah hati-hati ya. Bisa jadi ada masalah sebenarnya di tubuh Anda. Oke, selanjutnya di lingkungan kerja, bagi Anda yang mungkin sering mengalami masalah lambung, pastinya produktivitas kerja bisa turun. Bahkan banyak orang-orang yang absen kerja ya karena masalah dengan lambung. Bahkan kalau lagi sakit lambung dipaksa masuk kerja, waduh, performa kerja gak optimal, sama temen jadi senewan, dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, gitu ya. Oke. Nah, apa resikonya sih ketika penyakit lambung dianggap sepele? Kondisi yang lebih serius, penyakit lambung yang tidak dapat ditangani bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Tukak lambung, perforasi lambung, bahkan jadi kanker lambung. Komplikasi kesehatan lainnya seperti anemia akibat perdarahan lambung. Jadi ada orang-orang yang sering mengalami anemia, tapi dia nggak tahu lambungnya bermasalah. Dia cuma tahu dia anemia sama sakit mah. Nah, padahal bisa jadi lambungnya sebenarnya berdarah. Menetes, menetes keluar sejadi darah. Tetesannya nggak keluar, numpuk di satu tempat, busuk, jadi kanker. Ya, ini masalah lambung dan nggak sepele ternyata. Nah, kemudian apalagi dampak jangka panjang bisa kerusakan permanen pada lambung dan sistem pencernaan. Akhirnya memerlukan penanganan medis yang lebih intensif dan lebih mahal. Kemudian kualitas hidup juga bisa terus menurun akibat gejala-gejala yang tidak terkontrol. Kemudian ketergantungan. Akhirnya orang-orang yang kena penyakit lambung sangat bisa terjadi ketergantungan terhadap obat, ya, terhadap obat. Nah, siapa nih? Ada di antara Anda, mungkin orang-orang terdekat Anda atau tetangga Anda yang rutin minum obat lambung, ya.
Kalau nggak minum, sakit lagi. Kalau nggak minum, sakit lagi. Akhirnya tubuh nggak bisa berfungsi normal tanpa obat itu. Gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ketika orang mengkonsumsi obat sakit lambung. Apa sih yang terjadi? Obat lambung itu dia seperti antasida dan PPI, proton pump inhibitor, ya. Dia bisa menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, diare, sama gangguan penyerapan nutrisi. Nah, di gangguan penyerapan nutrisi ini, sahabat sehat, itu kadang suka tidak terbaca. Jadi ada orang-orang yang kurus, susah gemuk. Ada orang yang minum herbal, tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Padahal herbalnya bagus. Makanya ada orang yang bilang cocok-cocokan. Ya, ada orang yang bilang herbal tuh cocok-cocokan gitu. Padahal bukan cocok-cocokan. Kalau teman-teman punya satu buah alat yang namanya King Gizi Holistik, nih saya kasih unjuk alatnya. Ya. Jadi kita bisa tahu nih fungsi penyerapan lambung kita itu seperti apa. Ini alatnya. Ya, di alat ini teman-teman bisa terbaca salah satu masalah lambung, masalah usus besar, masalah usus halus. Bisa tahu apakah orang ini punya masalah pada penyerapan ya nutrisi atau tidak. Sehingga kita bisa, oh kalau punya masalah di penyerapan, ya percuma dikasih herbal-herbal yang keren-keren, yang banyak kalau pintu penyerapannya kecil gitu. Kayak kita bawa kambing guling gede, tapi pintu masuknya segini. Jenwu bisa masuk nggak tuh? Kambing gulingnya juga nggak bisa masuk kan? Padahal udah matang, udah enak, nggak bisa masuk. Masuknya cuma bawa satu mangkok doang gitu. Kayak kita lagi mau naik kereta ya, kereta ada pagar kan, ada pagar, itu pagar nggak bisa tuh kita ngambil apa makan nasi goreng pakai piring tuh nggak masuk piringnya, kudu dimiringin. Nah, sama itu tuh. Ya, jadi kalau fungsi penyerapan lambung kita bermasalah, maka herbal yang dimasukin apapun nggak akan berkhasiat. Kemudian juga badan juga sulit gemuk begitu ya. Kemudian metabolisme juga jadi terganggu. Kita lanjut lagi ya. Kemudian fungsi jangka panjang, efek samping dari jangka panjang dari obat lambung yang dikonsumsi adalah bisa meningkatkan resiko infeksi saluran pencernaan. Ya, akhirnya tambah obat lagi, obat antibiotik dan gangguan fungsi ginjal. Kreatinnya bisa naik, ya segala macamnya gitu ya. Bisa jadi infeksi saluran kemih, bisa jadi kebocoran dari lambung atau kebocoran dari ginjal. Ya, efek samping dari obat lambung. Dan yang lebih parah lagi bisa terjadi yang namanya diabetes. Ya, gitu. Sangat bisa tuh terjadi diabetes. Nanti kita bahas ya lebih lanjut lagi di webinar berikutnya tentang diabetes ya. Kemudian apa yang terjadi ketika terus dikonsumsi obat-obatan? Ada yang namanya resistensi. Tubuh akhirnya resisten terhadap obat-obatan tertentu. Dari mulai generik, ya yang harga mungkin 5.000, naik jadi yang harga 7.500, naik jadi yang harga 10.000, sampai kemudian yang paten-paten. Nah, ini akhirnya sebenarnya menandakan bahwa kondisi kesehatan kita itu sedang memburuk, gitu ya. Karena yang tadinya obat-obatan bisa, jadi nggak bisa. Makanya ada obat yang biasa sama yang ekstra ada tuh kan, depannya P belakangnya L ya, itu obatnya ada yang biasa ada yang ekstra gitu ya. Nah itu bagi orang-orang yang biasanya udah nggak mempan nih yang ini nih, ganti gitu ya, ditingkatin dosisnya, itu namanya resisten. Penyebab sakit lambung, pola makan yang tidak sehat, stres dan kecemasan, infeksi bakteri, yaitu Helicobacter pylori. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu, ya akhirnya nambah lagi. Kemudian kondisi medis tertentu, nambah lagi. Kebiasaan merokok, ini juga ya. Kemudian mengkonsumsi minuman alkali pH tinggi, ya ini dua, ini kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkali pH tinggi ini saya kasih gambar yang tidak sebenarnya supaya tidak kena ini apa kena warning dari YouTube ya, karena ini kan kita akan upload juga di YouTube nanti. Ya.
gitu ya. Minum air alkali pH tinggi dalam waktu yang cukup lama dan sangat lama bertahun-tahun menjadi konsumsi harian itu tidak dianjurkan. Itu punya potensi kepada penyakit diabetes bahkan juga kanker. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Lalu dengan apa cara mudahnya? Saya mengatakan cara mudah menurut hitung-hitungan matematisnya. Ya, gitu. Kayak orang lapar makan, ya udah makan itu ya sunatullahnya kenyang gitu kan, laparnya hilang gitu ya. Walaupun ada orang yang udah makan kok nggak kenyang-kenyang, bisa jadi gangguan jin ya. Tapi kan sunatullahnya gitu. Sama ketika teman-teman sakit lambung, entah GERD, entah tukak lambung, entah masalah yang lain-lain, minum madu Good Relief. Ini madu yang saya formulasikan dengan madu akasia, temulawak, kunyit, kencur, daun mint, habatus sauda, dan buah bit. Ya, ini sangat efektif untuk mengobati GERD, gangguan lambung. Jadi mengurangi stres lambung ya, stres organ. Karena ada obat anti radangnya di sana, menghilangkan mual, perut kembung. Nah, ini Ibu Khadijah tadi ya kembung perut. Nah, minum madu Good Relief. Dia menenangkan perut ya. Daun mint itu salah satunya menenangkan perut. Saya pernah mengalami batuk waktu itu dan di depan rumah tuh ada daun mint ya. Daun mint ya. Daun mint gitu kan depan rumah eh, kit- waktu tenggorokan sakit hilang nih suara. Udah saya ambil sedikit daun mint buat lalapan. Oh, Masya Allah. Ya, nggak lama itu nggak nyampe berhari-hari itu hilang sudah ininya sakitnya ya. Jadi benar-benar daun mint luar biasa. Minum madu Good Relief selesai lagi ya gitu. Jadi eh, madu Good Relief ini sama seperti orang lapar lalu makan kenyang. Sama seperti orang sakit lambung minum madu Good Relief, insya Allah langsung enakan, langsung lambungnya langsung bahagia, lambungnya langsung merasa bersyukur gitu ya. Nah, Masya Allah ya. Oke, sahabat sehat, kenapa kemudian saya memformulasikan madu Good Relief itu ya? Kenapa saya memformulasikan madu Good Relief? Jadi ini saya masih ada tinggal setengah lagi tuh minuman di rumah ya. Nih, habis minum lagi ya, gitu. Dan ini sudah ada halalnya, sudah ada izinnya, ya, sudah ada izinnya, PIRT-nya sudah ada, jadi tidak usah khawatir. Dan ini bisa diminum oleh siapa saja. Anak di umur 2 tahun juga sudah bisa minum. Bahkan yang di bawah 2 tahun, kalau misalnya orang tua punya anak yang masalah dengan gangguan lambung, ya sedikit saja, seujung sendok saja, ya seujung sendok teh, gitu ya, atau ditetes saja di mulut itu insya Allah bisa membantu anaknya ya untuk anti radang ya, untuk anti kembung gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya lalu gimana eh, saya misalnya saya kalau madu Good Relief lama nih nyampainya nih. Saya sakitnya sekarang. Ya sudah, sahabat sehat, lakukan ini ya. Pertama, Anda cari temulawak, cari kunyit, cari kencur, daun mint. Nah, habatus soda mungkin Anda bisa masih ada di rumah mungkin ya, atau juga mungkin ada yang toko-toko herbal ya dekat Anda kan ada suka habatus soda. Maka ambil temulawaknya berapa ya? Temulawaknya Anda bisa pakai sekelingking ya. Temulawak sekelingking, kemudian kunyit ya, kunyit juga sekelingking, kencur juga sekelingking 3 nih. Daun mintnya 7 lembar. Daun mintnya 7 lembar, kemudian habatus saudanya sedikit saja ya, habatus saudanya sedikit gitu ya. Habatus saudanya cukup kalau kapsul minyak mungkin cukup 1 kapsul minyak ya, 1 kapsul minyak. Kemudian Anda mungkin bisa cari buah bit. Nah, itu di jus aja tuh bareng sama buah bit bisa. Mungkin di pasar ada buah bit ya. Ambil aja separuh buah bit, kemudian campur dengan perasan tadi gitu ya apa
Iya, beli ya, beli buah bit gitu ya. Di pasar silakan nanti campur. Tapi untuk temulawak, kunyit, kencur itu tidak dimasukin langsung ya, tapi diperes, diparut, lalu diambil sarinya aja, dimasukin ke eh, apa campuran buah bit, lalu di jus ya, gitu. Kemudian tambahin madu. Nah, daun mintnya bisa dibejak-bejak ya, kemudian di jus barengan. Nanti disaring, baru diminum. Gitu. Ada madu, tambahin madu itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Nah, sambil nunggu madu good relief-nya masuk sampai rumah. Ketika madu good relief-nya ada, dosisnya berapa? Dosisnya 3 kali 2 sendok sampai 3 kali 3 sendok. Lalu bagaimana kalau misalnya saya pengen jaga kesehatan aja, saya nggak sakit lambung, Eh, menurut saya sangat perlu. Kenapa? Karena kita nggak bakalan bisa bebas dari makanan-makanan yang ujungnya P. Pengawet, pewarna, pengharum, pengenyal, ya, perasa. Nggak bisa nih kita nih hindari nih. Apa? Kecuali Anda beli buah organik, sayur organik, beras organik, ya. Mungkin iyalah, oke gitu ya. Tapi makanan lain, lauk-lauknya, ya, ikan kadang ada pengawetnya gitu ya dan lain sebagainya sehingga lambung ini mesti dijaga banget. Nah, sebelum saya akhiri, saya baca dulu nih dari kolom chat, ternyata tidak ada jawabannya, yaitu penyakit yang dinamakan Guillain-Barré syndrome. Nah, Guillain-Barré syndrome atau disebutnya GBS. Penyakit GBS ini adalah penyakit langka, sahabat sehat, ya. 1 dari 40.000 orang di dunia yang mengalami ini. Nah, penyakit GBS ini penyakit yang diawali dari lambung. Kenapa begitu? Biasanya mereka-mereka yang mengalami GBS adalah mereka-mereka yang mengalami masalah kecemasan yang luar biasa. Kecemasan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, lalu kemudian lari ke lambung menyebabkan seluruh ototnya shutdown. Shutdown. Ya, nggak bisa bergerak, hanya kedip mata aja. Hanya kedip mata, mulut nggak bisa ngomong, tangan nggak bisa bergerak. Beruntungnya, alhamdulillahnya orang Indonesia ya, untungnya selalu begitu ya. Untungnya gitu. Makanya ada lagunya Bernadia kan gitu. Untungnya gitu ya. Jadi selalu ada untungnya gitu. Untungnya jantung berdetak secara otomatis. Ya. Paru-paru kembang kempis secara otomatis. Mata bisa ngedip secara otomatis. Bayangkan kalau kemudian itu sampai kena semua, udah selesai, shutdown. Nah, dan orang ini alhamdulillah sudah sembuh. Saya apa namanya ketemu dengan beliau beberapa kali, gitu ya. Dan beliau luar biasa jauh lebih sehat hari ini. Tapi yang kayak gitu-gitu melawan kemustahilan. Bukan sesuatu yang kalau dia bisa sembuh, saya juga bisa, belum tentu ya, karena penyakit GBS itu penyakit yang sangat langka, gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Tuh, GBS, Pak Japri ya. Menangani kasus, Alhamdulillah sudah bisa jalan. Oh, Masya Allah. Injek antivirus 5 kali, sekali injek 35 juta. Bahkan menurut dokter itu belum tentu juga menjamin sembuh itu. Gitu ya. Belum tentu juga menjamin sembuh sekali injeknya. Waktu itu saya dapat pasien yang harganya 25 juta. Ininya sekali injek. Coba saya terapi ya gitu. Pak Japri sekali terapi bayarnya 10 juta gitu, 20 juta gitu ya. Ya, eh, gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sahabat sehat. Jadi pesan saya satu, jaga lambung Anda, maka insya Allah ya, artinya apa namanya? Artinya Anda menjaga kehidupan Anda dan menjaga masa depan Anda. Gitu ya. Terima kasih. Itu saja dari saya, Andi Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembalikan lagi ke Kang Yandi, silakan Kang Yandi. Terima kasih Ustaz Hasbi. Penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Baiklah,
untuk sesi berikutnya, sahabat sehat, barangkali ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita, Ustadz Andi Hasbi. Mangga, dipersilakan. Silakan, sahabat sehat, bagi yang mau bertanya pada narasumber kita, Ustadz Andi Hasbi, mangga dipersilakan pertanyaannya. Bisa di kolom chat atau langsung saya bertanya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Abdullah ya. Cara menangani penyakit lambung yang GERD dan anistia. Mangga, Ustadz Hasbi, Andi Hasbi, bisa dijawab pertanyaannya. Anistia. Saya baru dengar penyakit anistia. Salah penyakit apa ya? Kalau cara menangani penyakit lambung yang GERD, satu, dari sisi spiritual deh. Dari sisi spiritual, kalau muslim banyakin tahajud, banyakin puasa. Nah, itu obatnya. Karena dengan tahajud hati jadi tenang, hormon kortisolnya turun, di mana hormon kortisol ini bisa membawa kecemasan, ya. Kemudian puasa itu bisa mengendalikan emosi, ya. Kalau diniatkan untuk puasa, bukan puasa karena nggak ada makanan, itu beda lagi tuh. Orang puasa karena nggak ada makanan malah jadi emosi kadang, gitu ya. Terpaksa nih puasa nih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi terapi, terapinya yang pertama adalah bekam, ya. Terapinya yang pertama adalah bekam. Yang kedua pijat terapi zona perut Mastakaraga namanya. Pijat terapi zona perut Mastakaraga ya. TZP. Oh, anxiety, kecemasan. Kecemasannya terjadi kalau GERD-nya nggak membaik. Maka obati GERD-nya, anxiety-nya sembuh. Obati GERD-nya, anxiety-nya sembuh. Saya punya patofisiologis penyakit, yaitu namanya PEDAS, P3DAS. Saya pernah bahas kemarin waktu waktu webinar stroke kemarin ya, pekan lalu ya. Itu ada pencetus, penyebab, penyumbang, dampak, akibat, baru solusinya. Jadi pencetusnya adalah pikiran. GERD itu ya 95% berawal dari pikiran. 95% berawal dari pikiran. Ya, 5%-nya baru berawal dari gaya hidup. Gaya hidup. Berarti pikirannya perlu diperbaiki. Maka tadi saya bilang, pastikan tidur nyenyak. Biasanya tidurnya jadi susah tidur. Insomnia. Maka tidur nyenyak sebelum jam 10 malam dan bangun setelah jam setengah 2 pagi. Ya, gitu. Di jam segitu harus tidur nyenyak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah terapi spiritual, lalu terapi fisiknya ya, ada bekam, kemudian ada terapi zona perut. Kemudian yang ketiga ya, ubah gaya hidupnya, ubah gaya hidupnya. Makan yang halal dan toyib dan baik, gitu ya. Apa itu? Salah satunya beras fortifikasi. Kemudian labuh kuning ya. Kemudian eh, bekatul bisa. Kemudian eh, tepung pati pisang. Kemudian di kami ya itu ada eh, apa namanya? Paket pengobatan GERD ya, lambung itu ada madu good relief, ada
Aci Garut, ya. Garut. Udah ya Jenwu ya. Nah, Iya. itu. Ya, kawan-kawan bisa pakai itu ya. Jadi seperti itu, Pak ini tadi ya, Pak Abdullah. Ya, anxiety-nya akan hilang ketika GERD-nya teratasi. Oke, silakan Kang Yandi. Baik, Pak Abdullah, pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz Hasbi ya. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Pak. Katanya sinyalnya putus. Ustaz. Saya maju juga disebutkan Oke, ya siap. Misalnya penyembuhannya. teman-teman, saya nunggu lama nih, ya udah deh, saya ngeramu sendiri gitu ya. Berapa lama untuk proses penyembuhan lambung yang sudah parah? Pertama, lihat usia. Kalau usia Anda di atas 40 tahun, maka paling tidak ya penyakit Anda ini kan terjadi bukan karena penyakit 1-2 hari kemarin sore kan, penumpukan yang lama. Maka penyembuhannya juga bertahap. Salah satunya maksimalnya di 3 bulan. 3 bulan. Minum herbal itu rutin di 3 bulan. Gitu ya. Karena regenerasi selnya begitu. Sel di usus itu 2 hari sekali ya terregenerasi. Lambung juga demikian. Memperbaiki dinding lambungnya dulu. Apalagi sphincternya ya yang masuk ke lambung itu kalau dia katupnya membuka ini juga perlu dikuatin ototnya ya itu tentu harus dikombinasikan dengan terapi dan olahraga. Begitu. Berapa lamanya ya? 3 bulan. Baik, terima kasih Ustaz Andi atas jawabannya. Juga Ibu Iva, Mas. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak AA menanyakan bedanya PS bedanya beda. Kalau Bisa GERD dijawab. itu, ini Pak Ang, GERD itu adalah gangguan esophageal reflux disease. Jadi gangguan jalur masuknya makanan. Jadi di lambung kita itu sebelum masuk ke dalam lambung, kantong lambung nih, bayangannya kantong lambung itu ada namanya katup. Nah, katup ini ketika ada makanan dia kebuka gitu ya, masuklah dia makanan, set masuk. Ketika udah selesai dia nutup lagi tuh, si katup itu nutup lagi gitu ya. Nah, ini masalahnya katupnya nggak nutup, dia begitu kebuka terus-terusan aja kebuka, akhirnya asam lambung tuh keluar tuh ke atas, naik ke tenggorokan, ke kerongkongan, bisa naik ke dada, ke paru-paru ya, akhirnya ngerusak paru-paru, masuk ke jantung bisa jadi serangan jantung, masuk ke tenggorokan, tenggorokannya bisa kering, bisa iritasi, masuk ke mata bisa terjadi glukoma ya, kemana-mana itu bisa bermasalah si asam lambung ini. Karena asam lambung ini kan zat ya, zat asam ya kan, asid asam, dia bisa merusak. Memang fungsinya kan untuk menghancurkan ya kan, menghancurkan makanan begitu ya, makanya tulang dimasukin juga aman gitu, hancur, biji dimasukin juga akan hancur gitu ya. Jadi ketika dia masuk ke atas naik ya akhirnya jadi begitu. Kalau mah ya, kalau mah itu biasanya ada luka, luka di dinding lambung, asam lambungnya naik kena luka itu, perih sakit mah, nah gitu ya, itu bedanya. Jadi kalau GERD itu si apa namanya nih, katupnya ini longgar nggak nutup total akhirnya asam lambungnya naik. Kalau mah itu dinding lambungnya biasanya ada mulai luka kecil-kecil gitu, jadi asam lambungnya naik dikit sakit, atau karena asam lambungnya itu kan gas jadi membentuk si lambung itu jadi begah gitu, nutup dia. Nah, itu juga bisa begitu. Seperti itu, Kang Yandi. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga penjelasannya dan pertanyaan. Em,
ada pertanyaan dari Bapak. Bekam yang baik untuk GERD, bekam kering apa bekam basah, Ustaz? Yang baik GERD itu bekam basah karena dia bisa menenangkan. Bekam basah itu bisa menenangkan. Apalagi niat berbekamnya benar. Niat berbekamnya benar. Bukan cuma karena sakit, tapi karena cinta sama Rasulullah. Buat Muslim, ketika dia melaksanakan bekam karena dia tahu ini sunnah, maka itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan dia. Dirinya akan menerima dengan baik. Gitu, akan merespon juga dengan positif. Ya, makanya di ikor saya ada namanya bekam cinta. Itu mempelajari bagaimana kita bisa melaksanakan bekam ya sesuai dengan niat yang benar. Salah niat, salah hasil, beda niat, beda hasil. Seperti itu Kang Yandi. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Masya Allah, sudah dijawab semua pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat sehat sebelum webinar kali ini ditutup. Silakan satu pertanyaan lagi. Infonya ada yang akan disampaikan sama Jenwu, Kang Yandi. Oh iya, baik. Baik, Ustaz, kepada Ustaz Janwu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Aman, jelas, Jelas. merdu. Masya Alhamdulillah. Allah. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Sebelumnya, perkenalkan saya asli dari Cirebon. Domisili saya sekarang ada di Indramayu sebagai tim pusat yang dulunya memegang di tim pelatihan di HMA. Kemudian sekarang dipercayakan untuk di bidang herbal. Karena ada 3 azas kesembuhan. Yang pertama, tepat diagnosa, kemudian tepat tindakan, kemudian tepat herbalnya. Nah, kebetulan saya sekarang memposisikan sebagai tim sukses di bagian herbal, yaitu sebagai Direktur Hermani Herbal Madani Alami. Nama lengkap saya Ikhwan Mustafa Lutfi, panggilan akrabnya dan diberikan julukan oleh Ustadz Andi namanya Jenwu, Jenderal Kuwu. Kalau di Cirebon, di Indramayu panggilannya Kuwu. Panggilan akrab gitu ya, Kuwu Bekam. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan memberikan kabar gembira nih. Kabar gembira ini diberikan kepada yang hadir saja nih sementara. Nah, yang pertama adalah untuk program 66. Saya akan tampilkan dulu flyernya. Flyer ini, program ini diperpanjang karena banyak permintaan. Kami memberikan kesempatan sampai akhir bulan. Tadinya sudah ditutup, yaitu buat teman-teman yang mendaftar sebagai distributor, untuk pendaftaran dulu, yaitu yang mendaftar sebagai distributor, ya, untuk yang distributor ada bonusnya, ya, bonusnya, yaitu bonusnya buku Sembuh Bahagia. Nah, menjadi distributor, ya, bisa dilihat layarnya ini. Nah, bonusnya ini adalah buku yang fenomenal, yang sudah terjual banyak. Ini adalah beberapa rangkuman dari kegiatan Ustadz Andi lebih dari 10 tahun. Nah, ini buat teman-teman, ketika mendaftar sebagai distributor, senilai belanja 2.500.000, maka bonusnya ini. Buku ini kalau dijual satuan, harganya 250.000. Ya, di sini lengkap dari datanya. Nah, yang berikutnya adalah untuk
belanja sebagai agen, daftar sebagai agen. Belanjanya cukup 1,5 juta. Harga normalnya itu kalau nggak salah buka daftar itu 7.500.000. Sekarang cukup 1.500.000 aja sudah menjadi agen. Bonusnya minyak Zen Elixir. Ya. Masya Allah. Ini silakan terbatas waktunya. Ya. Bonusnya minyak Zen Elixir. Nanti insya Allah di akhir pertemuan akan disampaikan testimoninya tentang minyak Zen Elixir. Ya. Berikutnya adalah untuk program akhir bulan untuk para mitra yang sudah bergabung nih, yang ada bonus lagi yaitu RO, repeat order. Yang pertama adalah untuk para distributor, ya. Untuk para distributor yang berbelanja 1,8 itu ini agen. Nah, ini untuk distributor akhir bulan aja nih. Tadi hitungannya adalah 1,8, sekarang diturunkan menjadi 1,5 juta repeat order khusus untuk madu dan jaren taki. Untuk produk madu dan jaren taki, bonusnya adalah spanduk Hermani. Ya. Nanti ukurannya berapa? Ukurannya nanti disesuaikan dengan tempat masing-masing. Agar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pas lah insya Allah. Ini untuk repeat order para mitra. Yang keduanya yaitu bonus untuk pembelanjaan minimal 850.000 untuk para mitra agen yang sudah bergabung, yaitu spanduk Hermani. Wah, ini kesempatan. Dan perlu diingat bahwa siapa saja yang bergabung ke Hermani itu ada peluang untuk mendapatkan reward utama. Reward utamanya adalah berangkat umroh. Nah, ini. Berangkat umroh, semua poinnya dihitung. Salah satunya reward utamanya adalah umroh bersama Hermani. Yang lainnya ada logam mulia, motor metik, dan sebagainya. Ini mengingatkan saja buat para mitra-mitra yang sudah bergabung, tetap semangat, tetap fokus, insya Allah nanti akan mendapatkan poin-poin ini akan dihitung oleh kami. Nah, ini adalah nomor saya, boleh dicatat, barangkali sahabat-sahabat sehat ingin bertanya, 085, kemudian 324 218 007. Nah, ini nomor saya. Silakan bertanya, dapatkan harga istimewanya. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, waktunya tersisa hanya hampir 6 hari lagi nih. Ya. Karena sudah mau tutup buku. Kesempatan ini terbatas sekali. Silakan. Mau bertanya berapa lebih jelasnya, kami akan pandu semaksimal mungkin. Ya, alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah bergabung dan sudah merasakan manfaatnya dan testimoninya. Sebelum saya tutup, saya coba menyapa Opung Johan. Opung Johan, gimana kabarnya? Masih standby? Ya. Woi, luar biasa. Luar biasa. Opung Johan, Ya, sehat ya? Iya. sehat. Alhamdulillah. Opung Johan jangan bosan-bosannya nih sebagai testimoni nih. Buat teman-teman yang belum mengetahui ceritanya Opung Johan, boleh Opung Johan bercerita dari awal sampai sekarang kondisinya bagaimana Opung Johan? Silakan. Oh, ya awalnya
waktu kejadian kaki kiri saya nggak bisa digerakkan. Lalu kan masih tunggu-tunggu minyak jen elixir tuh. Nah begitu sampai akhirnya saya balurin sama saya pijat-pijat, saya paksain gerakin, akhirnya bisa gerak juga itu. Hmm. Dan akhirnya saya udah mulai belajar jalan pakai tongkat. Sampai terakhir saya sudah mulai bisa jalan tanpa tongkat, tapi ya si pegangan tembok gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, Bung. Dan beliau ini adalah distributor dan sekaligus terapis alumni dari TSK, Training Stroke Comprehensive. TSK itu adalah training tertinggi yang ada di kami, yang di HMA. Dan Opung Johan ini usianya tidak muda lagi ya, umur 70. Tapi beliau semangatnya luar 75. biasa. Masya 75. Allah. 75 malah. Iya. 70 lebih berarti. Ini semangatnya luar biasa. Sebagai distributor kemarin ngeborong Gen Elixir ya, Pung ya? Iya. Iya. Dan itu sudah. Dan kemarin lihat statusnya itu beliau dalam keadaan sakit nerapi orang juga tuh. Pakai stimulator atau Pung? Ya. Luar biasa. Sudah bisa jalan pasiennya. Ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Opung sudah memberikan testimoninya. Terus semangat, terus bergerak ya. Jangan Ya. putus asa, pokoknya luar biasa lah, istimewa. Baik, begitu saja buat sahabat-sahabat sehat yang sudah hadir di mana saja berada, yang mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar yang selalu dilakukan oleh HMA atau Hermani bersama Ustadz Andi Hasbi. Kepada Mas Yandi, kami persilakan kembali. Terima kasih kepada Ustadz Jainwu atas penjelasannya. Menarik sekali promo-promo. Silakan sahabat sehat, bagi para mitra, ini kesempatan di akhir bulan ini promonya. Mangga yang berminat silakan menghubungi kami atau Ustadz Jainwu. Baik, Ustadz, demikianlah webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar sampai akhir. Semoga sahabat sehat diberikan kesehatan, panjang umur, dan banyak rezeki. Amin. Amin. Saya Yandi, admin Hermani Pusat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih banyak semuanya ya.